ketemu lagi sama gue Firni di Cerita Firni. Sesuai dengan apa yang gue bilang minggu kemarin, kalau gue akan ngundang teman-teman gue untuk berbagi cerita tentang pengalaman pendakian mereka. Nah, di video pertama ini gue akan mengundang satu teman gue untuk berbagi cerita bareng tentang pendakian Gunung Lawu beberapa bulan kemarin. Kita sambut Bang Gomez. Apa kabar Bang Gomez? Alhamdulillah baik-baik. Jadi guys, Bang Gomez ini adalah salah satu teman mendaki gue. Beliau pengalamannya udah bertahun-tahun lah di dunia pendakian. Jadi gue sering banget nih ngikutin dia nih kemana-kemana gitu kan. Nah, pertama kali ketemu sama Bang Gomez itu pas pendakian ke Gunung Ciremai kira-kira setahun yang lalu. Dan sekarang kita mau berbagi cerita bareng tentang pendakian Gunung Lawu kita beberapa bulan yang lalu. Jadi kita dari mana nih ceritanya? Ya, dari Lawu ya. Untuk Lawu sih sebenarnya 15 tahun yang lalu ya. Gue sama teman-teman SMA mau ke Lawu juga. Cuma kalau dulu kan nggak kayak sekarang gitu. Nyari teman perjalanan lewat cari barengan, kalau nggak open trip gitu kan, gampang. Kalau dulu kan media sosial kan kurang ya, jadi paling nggak jalan sama teman sekolah, kalau nggak teman rumah, teman tongkrongan gitu. Waktu itu pas sudah gue sama temen gue berlapan mau jalan ke Lawu, cuma akhirnya pas di tengah perjalanan ada kabar kalau keluarga yang meninggal kan, akhirnya gue putar haluan kan, putarannya gue nggak jadi gitu. Nah, beberapa kali ada ajakan dari teman-teman juga ke Lawu sebenarnya. Cuma karena waktu dan kesibukan masing-masing akhirnya nggak pernah jadi, sampai akhirnya kemarin kita dadakan kan. Dadakan sebenarnya penasaran banget buat sama Lawu, karena dari cerita-cerita teman-teman ya suasananya lah katanya enak gitu. Terus katanya sih mistis-mistisnya gitu kan. Nah, dari situ kita bikin grup WhatsApp sebenarnya ya. Biasanya gue kalau misalnya untuk ada acara naik gunung kemana gitu, gue selalu nyari tahu informasi mengenai rute kesananya, terus simaknya gimana gitu, terus larangan-larangan apa aja gitu. Cuma karena kemarin memang benar-benar sibuk, jadi gue nyuruh salah satu teman kita yang ikut ngedaki ke Lawu itu buat nyari tahu lah. Cuma kita naik pas habis pemilu habis pada nyoblos. Tangan kita masih biru-biru. Kita naik gunung. Kita ke Lawu. Kita ke Lawu berlima ya. Berlima. Gue, Ferry, Firni, Bayayu sama Andrew. Andre apa Andrew? Andrew. Jadi Andre itu panggilannya Andrew. Kita naik coba lewat Cemoro Sewu, mau lintas gitu ke Candi Cetok. Nah, pas sampai sana di luar dugaan kita nyampe malah masih pagi ya. Pagi jam 2. Jam 2 akhirnya gue ngider nyari base camp, cuma posisi base camp di sana udah pada penuh gitu, ditutup, udah full banget orang. Akhirnya gue karena kecilan anak-anak kan, akhirnya nyari lapak di depan warung yang biasa parkir motor itu di situ. Nah, posisinya waktu itu air kita habis, akhirnya gue ngambil galon buat isi air mau bikin kopi. Nah, pas kebetulan kalau nggak salah di belakang tempat kita break itu ada toilet umum ya, cuma tempatnya lumayan kotor juga sih, kotor. Nah, posisinya waktu itu gue ke situ sendiri. Pintu pertama sebelah kiri itu gue masuk, lagi nyalain keran, ada gedoran pintu kan, kencang banget bener-bener, dor. Gue cuma ngiranya anak-anak gitu. Gak ada yang teriak paket. Kecil kan, sampai 2 kali, 3 kali. Pas 3 kali gue inisiatif, gue kerjain gitu kan. Pas habis dor gue langsung buru-buru buka, cuma nggak ada siapa-siapa gitu kan. Langsung gue bener-bener aja merinding. Terus gue cek di situ kalau nggak salah ada 8 atau 10 kamar toilet gitu kan. Gue cek bukain pintu satu-satu, nggak ada orang gitu, cuma ada posisi sebelah kamar mandi gue tuh itu ada airnya nyala kan. Akhirnya gue matiin. Gue mikir kalau orang kok cepet banget gitu kan, kaburnya cepet banget. Udah akhirnya gue ngisi air, gue diam kan, gue ke tempat anak-anak lagi.
lagi nyeduh kopi, si kebetulan kamu kan sama Mbak Yayu mau ke toilet kan, karena gue arahin jangan ke situ kan, disuruh ke seberang ke masjid. Nah akhirnya pas habis bikin kopi masak mie nggak ada kejadian apa-apa, dah kita tidur kan, tidur pas paginya Mbak Yayu bilang kan bang, jaket gua warnanya hijau, itu Cover bag. dan covernya warnanya hijau. Nah si Andrew pakai jaket warna hijau. Nah gimana bang gitu kan, cuma gue sambil makan nggak terlalu bismillah gitu, masa iya ada pantangan begitu kan. Pas gue habis ngurusin si Maksi, gue pantengin kan, seingat gue di situ di papan pengumuman ada larang-larang pendakian kan, kalau nggak salah ada yang dalam jumlah ganjil, terus nggak boleh nggak boleh pakai hijau. iya nuansa hijau gitu kan. Tapi gue bilang buat biar dia nggak nyalinya nggak itu bismillah aja lah. Nah habis ngurusin Maksi kita foto-foto bentar kan, kita doa, baru kita jalan. Baru berapa meter itu gue benar-benar ngerasain tas gue berat banget gitu. Biasanya gue kalau misalnya begitu kurang tidur, cuma pas kita perjalanan dari Jakarta ke base camp itu gue tidur mulu gitu kan, kayak istirahatnya cukup gitu kan, cuma berat-berat banget, bener-bener asli berat banget. Pundak gue nggak kuat, akhirnya gue bilang anak-anak, ini akhirnya gue buang aja udah, ntar kita ngambil di atas tuh. Oke, gue buang dah tuh, kuat di habis nggak jauh dari pintu masuk itu ada kayak pos gitu kan, gue buang di situ. Nah perjalanan dari pintu masuk ke pos 1 alhamdulillah nggak ada halangan kan. Tunggu yang pas si Maksi, kalau nggak salah kita sempet nggak boleh lintas jalur. Oh iya. Karena rencana lintas jalur terus. Cuma karena kita udah mesen tiket di lewat jalur cetok kan. Di bismillah aja lagi. Sebenarnya sih gue gimana ya, rada-rada ya udahlah, orang kita nggak macam-macam kok gitu kan. Nggak bolehnya kenapa tuh bang waktu itu? Nggak boleh lintas jalur alasannya? Kalau nggak salah itu ya kalau nggak ada yang pengalaman lewat situ. Terus dari karena kita semua baru pertama ke kali Lau. ke Lau, jadi Iya. nggak boleh lintas. Lanjut. Nah dari pos 1 kita nggak ada halangan kan, nggak ada halangan. Nah dari pos 1 ke pos 2 gue ketemu sama ibu-ibu penjaga warung yang punya warung di pos 2. Itu dia masih ada nanya, mas dari mana? Dari Jakarta. Terus dia masih ada logat-logat Jawanya gitu kan. Dia bilang, mas nanti kalau misalnya ngambil air itu di dekat pos 2 aja gitu kan. Iya bu gitu. Pas nyampe di pos 2 warungnya dia nunjukin kan, mas ngambil air dulu di sana. Gue bilang karena persediaan cukup, menurut gue ya udahlah, nggak usah lah gitu kan, nggak usah. Gue tanya anak-anak, cukup kan air gitu kan, cukup ya udah. Akhirnya gue sampai berapa kali tuh gue bilang udah ambil air dulu di sana gitu kan, cuma gue tetap cukup gitu kan, karena emang persediaan kita cukup malah lebih kalau menurut gue gitu kan, untuk 2 hari 1 malam lah berlima. Nah dari pos 2 ke pos 3 tuh kita di tengah jalan kita break lumayan lama, sampai 2 jam lah. Yang Antara pos 2 ke pos 3 kan? Iya. Kita ngobrol, kebanyakan ngobrol di situ. Salahnya kita benar-benar itu ketawanya lepas banget, benar-benar lepas. Kenceng banget, kayak dunia milik kita berdua. Sampai di pos pas akhirnya gue bilang udah lanjut udah sore banget. Sore ternyata tempat kita break ke pos 3 itu lumayan nggak jauh banget gitu, sekitar 10 menit kan. Nyampe sekitar jam 5:30-6 sampai di pos 3, sisa beberapa orang doang gitu kan. Kita nyampe mereka cabut, ada sisa berapa kelompok doang kan. Kayak kita makan kan. Nah makan, habis selesai makan kita lanjut. Nah kalau nggak salah dari pos 3 ke pos 4 itu sekitar 1 jam. Tapi di pos 3 ada sesuatu tuh. Waktu itu emang kesalahan gue adalah gue buang air kecil di belakang pos 3. Padahal kan sebenarnya kan kalau misalkan lagi haid nggak boleh naik ke laut juga. Kebetulan emang di situ jelas banget tuh Bang Gomez, di papannya kan ditulis nggak boleh pakai pakaian hijau muda.
terus nggak boleh naik dalam jumlah ganjil, Iya. terus ada lagi nggak boleh kalau lagi haid hari pertama. Kebetulan waktu itu gue lagi haid tapi emang nggak hari pertama, jadi hari keempat apa ya, cuma nggak ngerti gimana ceritanya, mungkin karena dibawa jalan kan, otot-otot bergerak segala macam, jadi lancar lagi tuh, langsung keluar banyak. Nggak nyangka, pertama kali pipis kan di pos 2, daerah dekat pos 2 situ. Awalnya nggak nyangka kalau ternyata ada darah haid yang keluar banyak gitu. Nah, kesalahannya juga pas nyekap pakai tisunya tuh kebuang, dan itu ke daerah yang agak menjorok ke dalam. Jadi diambil tuh susah banget kan. Sebenarnya Mbak Yayu udah bilang, aduh lu nggak boleh buang-buang kayak gini gitu, tapi kalau mau diambil gue jatuh gitu. Akhirnya kita punya ide nih, udah siram aja. Kalau disiram pakai air mungkin darahnya ngalir gitu kan. Disiram pakai air ternyata malah merah banget gitu. Dan gak nyangka juga kan bakal kayak gitu. Akhirnya ya udah, dengan kepanikan si Mbak Yayu ini metikin daun-daunan yang di situ, dibuang-buangin gitu sampai nutupin si tisu yang tadi kebuang sama gue. Itu kesalahan gue yang pertama. Setelahnya kan kita jalan tuh. Saya malah nggak tahu yang kayak gitu ya. Iya, itu ada ternyata. Nah dari saya pas di pos 3 pas habis makan tuh bilang anak-anak sih buat nyiapin headline kan, karena pasti dari pos 3 ke pos 4 pasti kan udah malam kan. Nah sampai di baru jalan berapa meter gitu udah gelap kan, udah gelap, kira kita masang headline. Nah posisinya biasanya gue kalau misalnya jalan itu posisi paling belakang gitu, sweeper, karena gue pengen mastiin teman-teman gue udah ada nih gitu, ada semua gitu. Cuma karena kemarin Andre nggak mau kan di depan, nggak mau, kayaknya gue yang jadi leader. Nah pas di pos 3 ke pos 4 itu kita saling kualipan sama yang pendaki dari Surabaya, kalau nggak salah kita 8 orang. Sisa dia bilang, karena kan jalur dari pos 3 ke pos 4 bener-bener curam banget kan, naik banget itu kan, rapet. Nah sampai akhirnya kita di tengah jalan kan kena hujan, kira kita pakai jas hujan, jalan beberapa meter. Gue biasa kalau jalan nanya dulu, break lanjut gitu kan. Nah waktu itu kita pecah, Bang Andre sama Yayu agak di belakang juga gitu, dan dia bilang, bang udah duluan aja gitu, pelan-pelan gitu. Makanya gue jalan bertiga aja, jalan terus sampai ngutitin rombongan dari Surabaya. Nah pas habis break terakhir gue tanya, tapi posisi gue ada ke depan gitu, biasanya gue kalau misalnya break itu nyamping, kalau nggak ngeliatin anak-anak ya. Apa posisi kemarin emang gue ke arah depan gitu kan, gue liatin jalurnya gimana sih gitu. Cuma pas ada dari situ bilang lanjut gitu kan, suara Mas Ferry lanjut, cuma logatnya kayak logat Betawi sih sebenarnya gitu kan. Kalau Mas Ferry kan ada kayak kejawa-jawaan, lanjut bang gitu. Kira gue lanjut, sebenarnya gue capek banget kan. Gue ngeliat headline ke sela-sela kaki gue itu ada kaki rapat gitu, makanya gue lanjut terus kan. Maksudnya ada kaki orang belakang ya, gue kira kan Ferry sama Pirni kan di belakang, gue ngikut terus gitu kan. Akhirnya gue jalan terus sampai akhirnya ketinggalan di sama rombongan Surabaya. Udah jalan lumayan jauh juga, bisa gue liatin masih ada juga kan. Terus akhirnya kita lanjut sampai gue di pos 4. Gue bilang alhamdulillah gitu nyampe gitu, ketemu sama rombongan dari Surabaya. Gue baru nggak pas dia bilang bang sendirian gitu kan. Saya bilang enggak nih sama teman gue gitu. Pasti gue ngeliat ke belakang sebenarnya nggak ada gitu kan. gue Lah cuma kok posisi dari tadi lu bilang lanjut terus gitu. Gue ngeliat ke belakang, ke bawah itu ada kaki ngikutin kan, langkah juga. Pas sampai di pos 4, gue tungguin anak-anak, ada tanah lapang lumayan lah gitu kan agak terbuka gitu, langsung ke itu kan. Jadi yang ini benar-benar kenceng kan. ini kenceng banget sih. Karena pas gue keringetan campur kena hujan kan, gue benar-benar menggigil banget, benar-benar dingin banget. Akhirnya terus lapar juga kan, nyari bongkar logistik, sisa roti gue inget banget, roti sama aqua gue minum, makan. Akhirnya gue ganti baju kan, gue nungguin kok lama banget gitu kan, padahal posisi itu tadi dingin terus gitu, sampai gue teriak bang Ferry gitu,
iya 3 kali dia jawab iya. Cuma pas ketiganya gue baru ngaku suaranya kayak beda gitu kan, beda banget gitu. Karena Mas Ferry kan Jawa kan, biasa agak medok gitu kan, ini jawabnya iya gitu, kayak logat gue. Jadi terus pas gue tungguin lumayan lama, gue bingung gue mau naik lanjut atau turun. Cuma kalau turun sebenarnya tuh udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat, kaki sakit buat sakit, gue capek juga kan. Cuma akhirnya pas ada 3 orang naik, cowok 2 cewek 1 yang buat tanaman itu kan, dia bilang bang itu temennya ketinggalan di bawah gitu kan, jauh gak bang itu, jauh banget bang itu. Akhirnya di situ gue bilang sama dia, bang lo mau break di sini dulu gak gitu, kalau misalnya mau di sini gue nitip tas. Sama dia bilang ya udah taruh sini bang gitu kan, gue jagain. Gue turun dah tuh, gue turun lumayan jauh juga kan ya, gue nyusul dari anak kan. Sampai akhirnya dapet di pos 4. Di pos 4 nyampe, baru mereka break bentar. Mas Ferry nyuruh kan, bang kita duluan dah buka tenda gitu, ini biarin Andre jagain Firdi sama Ayu gitu. Akhirnya gue ke atas pos 5 buat nyari lapak kan. Nah pas Bang Gomez sama Mas Ferry ke atas tuh kan posisinya kan gue, Mbak Yayu sama Andre ditinggalin di pos 4, ya kan. Nah itu emang agak aneh sih di situ tuh. Cuma gini, dari pertama yang dari pos 2 gue pipis, setelahnya kan naik, kondisinya tuh ternyata 10 menit kita jalan dari pos 2, Mbak Yayu tuh sakit. Mbak Yayu tuh langsung pusing gitu. Tapi gue belum kepikiran dia digangguin atau apa gitu kan. Karena ya mungkin abis makan, jalan, mual gitu kan, bisa jadi gitu kan. Cuma pas turun sih sempat kepikir kalau wah kayaknya dia ada yang mau gangguin gitu, karena tiba-tiba banget dan dia bilang dia nggak biasa kayak gitu. Di sepanjang jalan dari pos 2, pos 3 terus ke pos 4 kan kondisinya dia sakit tuh. Nah di pos 4 kan ditinggalin tuh Mbak Yayu, gue sama Andre ditinggalin di situ. Bang Gomez sama Mas Ferry kan ke atas nyari lapak buat tenda. Di situ tuh kan awalnya kita duduk di pos 4 emang ada tanah dikit, cuma maksudnya nggak luas-luas banget kayak buat ngecamp lah. Di situ awalnya angin kenceng, terus kabut banget. Tapi pas Bang Gomez sama Mas Ferry jalan, itu tuh bener-bener bersih banget, bersih gitu, nggak ada kabut sama sekali. Terus anginnya juga nggak ada lagi. Anginnya laut tuh kan kayak khas banget kan, dia ada kayak suaranya gitu kan. Tapi ini bener-bener gila, nggak ada sama sekali suara gitu. Lihat ke langit juga cerah banget, emang ternyata lagi full moon gitu, bulan purnama kan. Emang itu terang banget sih jujur aja. Terus di saat kita ditinggalin tuh bertiga, kan si Mbak Yayu sakit, dia tuh sampai gue pinjemin jaket, sampai jaket gue dipakai di kaki, terus dia pakai jaket di badan 2. Intinya dia kalau nggak salah total tuh pakai jaket orang 5. Tapi dia masih kedinginan juga gitu. Ini kayaknya emang ada yang nggak beres gitu, emang kayak ada sesuatu nih. Nggak lama gue nyalain kompor buat ngangetin badan gue sendiri, karena kan emang jaket gue dipinjemin, gue nggak punya jaket kan, biar Mbak Yayu juga anget gitu. Nyalain kompor nggak anget juga, dia masih tetap kedinginan gitu, kayak kedinginan banget. Akhirnya nggak lama dia tidur. Akhirnya sisa gue sama Andre kan kita ngobrol aja terus sampai pokoknya jangan sampai tidur lah biar ngejagain yang sakit gitu. Akhirnya ya udah kita ngobrol segala macem sampai akhirnya denger langkah kaki turun ke bawah, kayak kenceng banget gitu orang lari. Biasanya kan Mas Ferry suka lari gitu. Awalnya gue pikir itu Mas Ferry, tapi pas diteriakin, Mas, nggak ada jawaban sama sekali. Itu yang pertama. Akhirnya gue sama Andre langsung diem. Nah, langkah kaki yang kedua, baru pas dipanggil Mas, nyaut. Ternyata Mas Ferry beneran udah nyampe jemput kita. Terus di pas malam, pas pos 5 sebenarnya kita udah pas nyampe situ berdua. Mas Ferry sih sebenarnya udah nggak ada lapak ya karena aku. Cuma posisinya di situ tenda nggak ada orang ya, makanya udah pada tidur semua gitu. Terus gue gedor-gedor warung yang ada di pos 5 tuh udah ketutup, jadi ketutup. Sebenarnya gue mau beli minum juga kan, karena emang persediaan air habis. Jadi gue ngider-ngider nyari tempat nggak ada, jadi nyempil dapat atau habis masang tenda. Gue bilang Mas Ferry, siapa yang mau turun gitu kan. Salah satu harus yang ada yang masak nih gitu kan. Kita bagi tugas, akhirnya Mas Ferry turun, gue masak kan. Masak sampai nungguin anak-anak lumayan lama juga sih. Lumayan lama di situ
sampai akhirnya anak-anak datang. Terus sekitar jam 10 ya bang? Jam 10 malam. 10 malam. Sampai di pos 5. Langsung habis makan, baru anak-anak pada bisa tidur kan. Tidur, besok paginya itu kita mau ke puncak langsung kan, mampir ke Mbok Iem, baru ke lewat Cetokan. Nah pos di situ sih emang sebenarnya gue agak-agak awalnya sih gue agak ini juga sih, agak kesel juga gitu. Ini sampah dibiarin gini aja kan, akhirnya gue ikat dimasukin tempat sampah, gue bawa kan. Gue bawa cuma Andre sama Yaya itu banget tuh nggak mau gantian gitu kan, gue bawain gitu kan. Dia itu nggak mau, akhirnya gue akalin, gue ngikat di tas belakang. Nah sampai kita mau ke Sindang Derajat, sempat moto-moto juga kan. Akhirnya moto-moto bilang, Bang, itu sebelum ke puncak ya bang? Sebelum ke puncak, jalur ke puncak kan Sindang Derajat dulu. Kita ada sumber mata air kan, banyak. Ya mungkin tempat-tempat gitulah. Di situ gue nggak lihat ada larangan memakai alas kaki ya. Gue karena pas ngeliat air, langsung gue buka galon, gue ngambil air aja gitu pakai sepatu. Cuma posisi gue di tangga pertama sih sebenarnya, tangga pertama. Ada cewek sebenarnya ngambil air, dia sempat ngeliatin agak-agak sinis gitu kan. Cuma akhirnya, aku baru baca benar-benar nggak tahu gitu kan, nggak tahu. Cuma tetap aja gue posisinya agak ya khawatir juga gitu kan, mudah-mudahan nggak ada apa-apaan gitu kan. Akhirnya kita dari Sindang Derajat itu. Sindang Derajat apa Sindang Derajat? Sindang Derajat itu bentuknya tuh kayak sumur gitu guys. Dia sumber mata air. Nah untuk kita ngambilnya itu ada tangga ya bang, tangga ke bawah. Nah buat ngambil airnya itu nggak boleh pakai alas kaki sebenarnya. Cuma karena aku nggak tahu gitu, Jadi belum membaca. Iya, nggak tahu. Nah cuma kita dari Sindang Derajat itu ke puncak kan. Di puncak pas jalur naik itu gue sengaja ninggalin sampah karena kan gue bakalan lewat situ lagi kan. Ninggalin sampah sekarung, naik dah tuh, naik pas sampai puncak sekitar jam 11 pagi, setengah 11 ya 11 masih full tuh orang, masih penuh banget kan. Akhirnya kita bikin di bawah tuh, bikin pipa, kita buat masak kan, akhirnya kita gantian foto-foto kan. Habis foto selesai kita beres, turun lagi makan. Habis makan kita turun jalur yang turun gue kebetulan turun kan gitu kan, turun gue sama Yayu duluan kan, sama Yayu turun kan. Cuma gue nyari kok sampah yang tadi gue taruh nggak ada gitu kan, nggak ada. Akhirnya gue bilang sama Bayu, Bang tunggu sini dulu, gue mau ke atas ngambil sampah, nyari sampah gue gitu kan. Akhirnya gue naik ke atas ketemu udah tuh untungnya, jadi beda-beda jalur doang antara gue naik sama turun kan. Agak ke puncak itu ada beberapa jalur gitu kan, buatan. Nah pas sampainya udah ketemu gue turun. Nah di samping warung Mbok Iem itu kan banyak warung-warung Mbok Iem kan, ada beberapa warung lagi gitu kan. Itu banyak sampah sih sebenarnya. Cuma dari situ ya Ayu sama Andre bilang, Bang udah buang sini aja. Aku bilang enggak. tetap dibawa turun. Iya, sampah yang kita itu buat apaan gitu kan. Enggak, gue cuma mau ngasih tahu anak-anak buat belajar tanggung jawab gitu kan. Jadi sampah kita ya kita buat turun gitu kan, jangan ngikutin orang. Kira kita dari situ sempat moto di Dieng ya. Sempat moto apa? Di apa? Kita foto-foto. Pas foto di batu-batu. Ya di Pasar Dieng. Iya, Pasar Dieng. Tapi sebelum ke situ tuh turun dari puncak itu kan kita misah ya kalau nggak salah. Benar. Kalau nggak salah bener. Jadi Bang Gomez kan ngambil sampah dulu, terus gue, Mas Ferry sama Andre itu kita turun bertiga. Nah rencananya adalah kita memotong jalur nih kan, biar cepet nih lihat-lihat sekitar gitu. Oh kayaknya lewat sini nih. Lewat-lewat jalan ke semak-semak, ternyata gue kayaknya salah jalan. Jadi gue tuh nimbul di kayak atap apa ya? Namanya bukan rumah sih, apa tuh yang suka buat sesajen. Jadi kayak ada atap rumah gitu. Ternyata pas nimbul dari situ atap pendopo nimbul di situ, turun ke bawah ngelihat banyak sesajen. Nah posisinya entah gimana ya, si Andre itu jalan cepet banget turun ke bawah karena kan pendopo terus tangga gitu kan. Andre cepet banget jalan ke bawah.
kayak ninggalin. Terus tiba-tiba di dalam hati tuh langsung getar sendiri gitu, kayak aduh gue tuh lagi dapet nih banyak banget, gue lagi hype nih banyak banget, nggak ngerti kenapa tiba-tiba inget ke situ gitu, kayak kok ada yang merhatiin gitu, kayak ada yang merhatiin gitu kan, tiba-tiba banget gitu, apa kayaknya sih emang gue salah juga lewat jalan situ gitu. Terus kita nimbul sampai di Pasar Dieng. Sempat nungguin Mbak Pian yang foto-foto kan. Kalau foto-foto, kita jalan ngasih jarak ke anak-anak kan, nggak terlalu jauh juga. Sampai kita di Tupak Menjangan ya. Di Pasar Dieng tuh juga aneh, kan perasaan masih masih nggak enak gitu perasaan. Dan itu tuh bang, sebenarnya gue hampir mau iseng tuh. Waktu pertama kan, jadi karena kita tuh terbalik, jadi kita turun dari, jadi kita naik dari Cemoro Sewu turun lewat Ceto. Jadi semua papan pengumuman tuh kan kita lihatnya terakhir kan, kebalik kan. Jadi misalkan kayak selamat datang di Pasar Dieng gitu. Dan itu adanya tuh di setelah kita ngelewatin Pasar Diengnya, karena kita emang kebalik jalannya gitu. Gue nggak tahu tuh kalau itu tuh Pasar Dieng. Ngelihat batu bersusun rapi banget, itu banyak kan, nggak tahu nih siapa yang bikin gitu. Dalam hati tuh ada kayak ih rapi banget sih, pengen iseng lah, pengen di hancurin gitu kan. Untung gue nggak ngelakuin itu, bersyukur banget. Karena setelahnya baru lihat tulisan gitu, Pasar Dieng atau Pasar Setan gitu kan, orang banyak bilangnya gitu kan. Ya untung gue nggak ngapa-ngapain sih, karena kan sempet ada cerita ada yang hilang juga di situ waktu itu gitu. Ternyata serem banget. Setelahnya kita sampai di Tupak Menjangan. Kita foto-foto, bentar. Akhirnya bilang sama anak-anak mau itu biar gas terus gitu kan, biar sampai bawah tuh nggak basecamp Ceto, nggak ke malaman. Dari pos 5 ke pos 4 itu gua ketemu sama orang, satu cowok 2 cewek. Cuma yang satu cewek ini kayaknya agak jalan duluan gitu, buru-buru buat nggak nyapa nggak apa gitu, nggak bilang permisi, udah nyelonong mukanya kayak asem banget ya gitu. Ya kayak orang sakit gitu kan. Terus pas sampai di pos 4 ternyata dia ngecamp di pos 4. Sampai di pos 4, terus akhirnya dia masuk ke rombongan kita gitu kan. Dan temennya bilang, bang ini temen gue mau balik duluan gitu kan, titip sampai base camp gitu kan. Akhirnya pikir gue sih nggak masalah gitu kan. Akhirnya kita bareng. Nah sebenarnya di pos 4 itu orang udah, si Mbak Yayu kan sempat jatuh tuh. Jatuh terus ada orang yang kepleset hampir ke jurang gitu kan. Refleksnya untungnya gue bisa megang tangannya dia gitu kan, walaupun pegang keteknya dia gitu kan. Gue sama temennya tuh buru-buru refleks narik tuh orang gitu kan. Jadi itu orang itu jatuh di pinggir jalan, terus kesandung akar, jatuh ke kiri, dan patahnya itu kiri tuh pas jurang gitu. Pas jurang. Gue pas ada di depan dia langsung refleks kan, kena pas tangan keteknya dia gitu kan. Ya sedap-sedap lah gitu. Nah terus dari pos 4 kita ke pos 3 itu sempat nungguin yang di belakang kan. Padahal mitosnya nggak boleh camp di pos 4 ya bang? Iya. Kata orang-orang sih. Cuma pas sampai pos 3 itu sempat dikasih minum juga tuh, susu jahe kan, minum. Terus gue kasih yang cewek itu kan, Mbak Yayu sama tuh yang orang baru itu kan udah di Kuningan, minum. Dan gue dibagi kan, padahal gue dikasih gitu. Terus udah gue kira nggak apa-apa, udah minum dulu gitu, minum. Habis itu sih sempat ngobrol juga, bang lo yakin mau turun sekarang gitu kan? Ya gue bilang masalahnya masih ngejar waktu gitu kan, ngejar waktu. Ya udah akhirnya kita jalan. Nah di pos 3 itu kita sebenarnya udah malam, udah sekitar jam 7-an lah. Jam 7 itu pas banget kita lagi jalan, itu suara orang napes sih katanya. Itu benar pokoknya dari basiran gue dengar banget itu, ternyata ya Yu sama Hendro juga dengar gitu. Gue pikir gue doang kan, tapi gue nggak coba, gue pola-polain aja gitu. Gue jalan baru udah tuh yang ketawa kan, dengar ketawa sekali doang ya? Iya, yang ketawa gitu. Udah nggak ada, gue tegesin lagi nggak ada gitu. Nah sampai kita di pos 3 kalau nggak salah sumber mata air kan itu.
Sempet kita ngisi air juga. Nah terus dari pos 3 ke pos 2 itu gangguannya sih sebenarnya lebih banyak lagi itu. Seinget gue tuh gue kalau turun atau naik tuh jarang banget buang air kecil di jalur, jujur ya. Yang kemarin karena posisi gue dingin terus, padahal minumnya jarang gitu, cuma gue kebelet kencing gitu. Gue kencing aja gue nyari Di pos berapa tuh bang? 3. dari pos 3 ke pos 2, kalau nggak salah baru jalan jauh berapa meter gitu. Itu pas Ya. di pos 3 kan yang kita ngambil air, Iya. Bang Gomez ngambil air, Iya. sekalian ngasih makanan kita yang kelebihan ya kalau nggak salah. ah. Nah itu kan kita udah posisinya barengan sama satu cewek yang tadi ketemu di pos 4. Iya. Itu emang tuh cewek tuh turun karena dia nggak mau ngecamp lagi. Dia tuh naik berempat kan, Iya. 2 cewek 2 cowok. Dia turun duluan, yang bertiga temennya masih mau ngecamp sehari lagi. Dia nggak mau karena di situ ngecampnya di pos 4. Di hari sebelumnya tuh dia malamnya udah digangguin kan, Iya. katanya temennya sakit. Terus Saya dia nekat buat turun. makanya dia nekat turun sendiri. Pokoknya ceritanya lebih ini deh, nanti kita ceritain di belakang. Nah pas di pos 3, aku nanya ke dia, bilang, Mbak, dia kan ngaku tuh kalau dia naik dari Cetok. Candi Ceto kan, ya pasti Dia kita tahu lah pikir treknya. dia tahu lah gitu, treknya gitu, dari sini ke base camp berapa lama. Ini posisi di pos 3 nih kita. Terus gue nanya ke dia, Mbak, maaf ya tanya, itu pas nanti kita turun dari pos 3 ke base camp berapa lama kira-kira? Dia jawab gini, oh 30 menit lah, kata dia gitu. Gue tenang banget tuh di dalam hati, kayak wah dikit lagi nyampe. Ternyata itu posisi kita jam 7 ya, Iya. jam 7 malam. Ternyata 30 menit itu ya ampun, nyampe pos 2 aja belum. Gak ngerti sih kenapa dia tuh kayak orang yang udah linglung gitu ya bang. Iya. Dia tuh Ditanya-tanya apa? jawabannya jawabnya aneh apa. gitu, aneh. Terus cuma sebenarnya gue juga antara kesel sama kasihan juga sebenarnya gitu kan, dia nggak punya siapa-siapa di situ gitu kan. Terus itu juga sebenarnya bukan teman gue gitu, bukan rombongan gue gitu. Karena ya udah nggak apa-apa gitu kan. Pas kalau nggak salah di jalur dari pos 3 itu kita jalan berapa meter gitu. Sempat kan break dulu, berapa kali break kan. Karena benar-benar capek kan. Posisinya waktu itu kan Mas Ferry sama Mas Ferry dulu depan, Mbak Firni, cewek yang dari Kuningan itu gue. Namanya sama siapa Andi. ya yang cewek itu? Ayu. Bayu Bayu. juga namanya Bayu. Nah, pas kita masih di jalur itu gue benar-benar kebelet kencing gitu kan. Karena jujur ya, gue kalau di jalur mau naik mau turun gitu, jarang banget gue kencing gitu. Apalagi pas posisi turun gue jarang minum tuh. Tapi benar-benar mungkin karena hawanya kali, benar-benar, aduh nggak tahan banget. Akhirnya gue nyari semak-semak, gue buang air kecil buat aja. Nah pas habis buang hajat, gue nyamperin ke Yayu. Nah pas banget, Yayu posisi breaknya sambil nyindir di batu gitu kan. Nah headlampnya kan ke atas pohon. Itu gue bener-bener jelas banget gitu. Itu ada yang gelantungan. Makanya gue langsung ngegas Yayu kan. Yuk lo kalau lagi break, headlamp lo matiin lo. Oh, emang apa sih bang? Udah matiin lo. Akhirnya dimatiin kan. Dimatiin, sempet langsung teng aja. Akhirnya gue nyuruh anak-anak jalan lagi kan. Nah pas di jalan dari pos 3 ke pos 2 itu sempat ketemu orang juga kan, ketemu orang. Nah orang itu kan sempat nyuruh gue kan BKI di situ, nggak di situ kan. Cuma kan kita karena ajar waktu akhirnya tetap lanjut, tapi breaknya lumayan lama juga di situ kan, lama-lama. Nah pas dia perjalanan dari pos 2 ke pos 1 itu Si Mbak Ayu ini mau pipis. iya, kebelet kencing. Pas di jalur pos 2, pas di pos 2 kita break, gue bener-bener dingin banget kan. Akhirnya gue ngerokok kan, gue bakar rokok. Nah Mbak Ayu itu kan pengen buang hajat kan. Akhirnya gue nyuruh, gak mungkin dong gue yang nemenin kan. Kayak gue nyuruh Ayu, yuk temenin yuk gitu kan. Ayunya gak mau, lagi bener-bener capek juga sih. Emang mukanya juga udah gak enak, karena mungkin karena kalau orang capek kan biasanya cepat kebawa emosi gitu kan. Apalagi nih Bayu ini berapa kali ditanya gitu jawabannya benar-benar ngaco gitu kan. Jadi kita sempet kesel juga gitu. Cuma gue tetap kasihan karena di perempuan lah, nggak mungkin gue tinggalin jadi yang di jalur itu walaupun gue nggak kenal gitu. Pas di pos 2 pas dia buang hajat, dia posisi agak ke samping di belakang sih kencing. Nah habis rokok lumayan lama tuh, habis rokok gue habis, gue buang kan, gue taruh di tas.
posisi gue bilang lanjut. Posisi gue nggak sengaja ke belakang tuh posisinya pas dia banget udah selesai tuh. Cuman kan dia pakai kerudungan ya, pakai kerudungan di atasnya itu tuh kayak ada bentuk-bentuknya gitu lah. Terus matanya rada-rada nyala gitu kayak pocong lah gitu kan. Matanya merah banget, tapi natapnya ke gue gitu kan. Langsung gue menyebut kan astagfirullahaladzim. Kira-kira gue bilang udah lanjut ke anak-anak. Nah pas di situ Andre kan bilang bang, si Mbak Yayu bilang bang tukar ke belakang gitu kan. Gue sebenarnya ada rasa takut, cuman agak kesian gitu. Sebenarnya kesiannya nggak mungkin nih gue mau ketika gue backupin Mbak Ayu itu kan, jadi masing-masing kita nge-backup gitu, nge-backup yang cewek kan. Habis itu Andrew juga kan minta tuker, cuman posisi gue nggak bakal mau karena gue nggak banget gitu di belakang Andre itu ada orang juga gitu kan, tapi nggak tahu siapa gitu. Setiap break gue kayak penasaran gitu, gue ngeliat selalu ke wajah Andre gitu kan, natapin Andre gitu kan. Jadi posisi kan kita jalur udah nggak ada orang, nggak nemuin orang, agak sembarangan lah gitu kan di tengah jalur. Nah posisinya pas dari situ Yayu sempet nangis. Akhirnya gue bilang lo kenapa nangis gitu kan, capek gitu. Ya udah akhirnya tasnya gue mau bawain gitu, cuma dia bilang enggak bang, gue capek doang gitu. Udah kita break di jalur, di tengah-tengah jalur itu kan, turunan gitu kan, kita break dulu situ. Akhirnya kita jalan kok sampai di pos 1 sempat ketemu sama yang ngecamp di situ sih, kayaknya sih warga situ gitu atau pedagang situ atau gimana gitu kan. Sempat ngobrol juga sama Mas Peri kan. Makanya intinya dia ngecamp di situ jangan lanjut gitu. Cuma kita tetap lanjut. Posisi gue di situ benar-benar menggigil ya, karena basah keringat gitu kan, benar-benar aduh dingin banget gitu. Karena gue bilang setiap break gue pasti bakar rokok, makanya biar gue hangat gitu kan. Gue minta anak-anak jalan-jalan. Nah pas di jalan itu gue tanya kira-kira dari pos 1 ke base camp itu berapa jam lagi gitu. Kalau salah posisi itu sekitar jam setengah 10-an. Dia bilang paling lambat sejam naik, berarti turun harusnya lebih cepat lah gitu kan. Lebih cepat. Cuma kok kita nggak nyampe sampai akhirnya gue sadar, gue bilang kok kita lewatnya jalur-jalur ini mulu kan gitu kan. Nah dari situ habis gue ngucap begitu gue jatuh, gue nyebut kan, gue baca terus sih kan. Itu udah di pos berapa lo? Perjalanan dari pos 1 ke base camp. Lumayan lama juga tuh kan, lumayan benar-benar jauh banget kan. Gue bilang kok nggak nyampe nih gitu kan, nggak nyampe. Akhirnya kita beberapa kali ketemu pendaki sih sebenarnya. Pendaki dia bilang dekat lagi gitu kan, dekat lagi kok kita berapa kali break itu nggak nyampe. Akhirnya gue bilang sama Mas break dulu dah gitu, makanya gue pengen nenangin pikiran gue dulu gitu, makanya benar-benar banyak banget tuh gangguan kan. Nah dari situ habis kita break sempat tuh gue lihat kayak ada pendaki yang masuk, nggak tahu munculnya tuh kayak dari arah kanan gitu, masuk jadi kayak dari ke nyamping gitu jalan tuh, masuk pas banget di belakang bakirnya. Nah posisi di barisan. Iya belakang bakirnya kan, posisi kan Mas Peri bakirnya dia kayak jalan gitu kan. Emang sih saat itu gitu. tuh ya kayak gue pribadi kan emang belum ganti kembali, jadi pas terakhir kali istirahat tuh Bang Gomez itu kerasa kecium bau amis. Emang sih itu berasa banget di dalam hati, kayak aduh nih kayaknya udah harus ganti gitu. Tapi kan terakhir kali ganti kan yang sebelum kita berangkat ke puncak tuh, jadi pas masih di tenda. Nah pas udah jalan puncak terus turun tuh kayak nggak nemuin tempat nemuin tempat yang pas gitu buat ganti. Akhirnya dipikir juga kayak ya udahlah buru-buru nih biar cepet sampai bawah dan sebelum malam gitu dan sebelum gelap. Akhirnya ternyata sebenarnya adalah kita malam masih di jalan gitu, jadi nggak keburu sama sekali. Dan katanya kalau udah lewat maghrib di pos 4 kita sebaiknya ngecamp dulu gitu, jadi nggak boleh nyampe pos 4 tuh pas maghrib gitu. Nah tapi kita kan tetap melanjutin jalan terus. Sebenarnya sih bukan yang nantangin ya, kita karena ngejar waktu juga, karena kita udah mesen tiket gitu untuk baliknya. Nah pas posisi itu persis banget orang muncul dari kanan, cuma nggak tahu laki nggak tahu perempuan gitu.
dia posisi kayak pakai jaket itu dipakein kupluk gitu kan, masuk ke barisan makan. Tapi gue dia kagak kaget doang gitu kan. Terus gue bilang nggak tahu tuh bayi yang di depan gue nggak apa enggak gitu kan. Terus gue sempet jalan terus, akhirnya kita terakhir ketemu satu orang pendaki yang nggak bawa apa-apa gitu, cuman bawa headlampnya agak-agak redup gitu, megang botol minum yang 5 ml. Terus tangan dia tuh ke belakang gitu, Iya. jalannya. Terus anak-anak kan sempet dia papasan di depan, gue bilang sama anak-anak kasih jalan gitu. Kan anak mecahnya gitu, kiri kanan kan. Cuma dari kita itu kayak orang terpana gitu, cuma ngeliatin tampangnya doang gitu. Jalannya santai banget, tapi nggak nyapa kita kayak. Biasanya kan kalau ketemu sama pendaki iya. kan kita sepik lah gitu. Dari mana gitu kayak atau turun kayak jam orang berapa? kurang Gitu. bersahabat aja gitu. Dia Sama-sama. naik dengan muka yang datar gitu, dan naik sempat berhenti di depan muka gue gitu. Gue liatin dalam hati nih orang sangat banget gitu dari wajahnya sih gitu. Akhirnya dia jalan terus. Akhirnya dari situ kita lanjut. Gue Pas di bilang, situ tuh Bang, iya. gue ngeliat kayak mata dua, tapi di bawah gitu warna hijau. Sadar gak sih yang pas gue bilang gini, itu apaan? Itu kodok ya gitu. Emang sengaja ngomong kenceng karena kayak biar orang tuh ngeliat juga gitu, itu apaan gitu. Ya tapi positive thinking mungkin itu emang kodok kan. Akhirnya kita jalan terus. Nah posisinya pas habis itu kan kita break dulu kan, sempat berhenti kan. Nah gue bilang sama Andre, itu orang bukan gitu. Kata Andre, iya bang orang, ya udah tungguin sini. Waktu tungguin kita buntu nih gitu, kok nggak nyampe gitu. Berharap ada pendaki lain yang turun juga gitu kan. Itu kalau nggak salah sekitar 2 atau 3 center gitu, pakai lampu gitu dari jauh. Cuma posisinya kok dia berhenti juga gitu kan, kita jalan dia jalan gitu kan. Berapa kali kita break, gue liatin lagi, itu orang bukan gitu. Iya bang orang gitu. Nungguin kok kita break lama nggak nyampe juga. Nggak ngelewatin kita gitu, cuma ada kelihatan center gitu. Iya, kan. tiga titik lah gitu. Tapi lumayan jauh, cuma ada di belakang kita gitu. Terus dari situ udahlah kita jalan sampai Yayu bilang kan cepat pas habis break itu Yayu agak kesel juga. Udah bang, kok nggak nyampe bang? Udah gue jalan duluan gitu kan. Akhirnya pas gue bilang sama Mas Ferry, bang gue temenin Yayu dulu gitu kan. Akhirnya gue ngejar Yayu kan, nggak mungkin Yayu gue lepas sendiri gitu kan. Gue backup terus Yayu sampai akhirnya kita di ngelewatin candi. Habis ngelewatin candi kan pecah ke jalur 2 itu kan. Akhirnya gue bilang, yuk kemana yuk gitu kan. Kanan bang kayaknya gitu. Cuma gue sambil nungguin anak-anak dulu gitu, nungguin anak-anak gitu. Yang kanan agak ke bawah gitu. Ya agak turunan gitu, cuma yang kiri agak nanjak gitu kan. Posisinya gue pikir kalau jalur turun kenapa nggak turun, kenapa harus nanjak gitu, nggak turun gitu. Karena gue nggak tahu kan karena lewat jalur situ kan. Akhirnya Yayu bilang, yuk udah cek dulu yang kanan atau kiri. Kata Yayu, kanan bang gitu. Ya udah kita coba ke kanan kan. Habis coba ke kanan, ternyata jurang dari jalur. Kira Yayu, bukan bang jurang, naik lagi. Kira gue nyusul lewat kiri. Ya lewat kiri anak-anak. Dari situ benar-benar masih ada. Waktu itu kalau gue milih kanan karena yang baik selalu yang kanan nih. Ternyata buntu. Itu pas di situ sih masih ada lah yang ngikutin Andre di belakang gitu kan. Cuman gue nggak pada pas di situ gue nggak berani nengok ke belakang gitu. Gue minta buru-buru doang. Maksudnya biar anak-anak cepet gitu jalan. Hawanya juga udah bau-bau nggak enak banget dah. Sampai kita di base camp sekitar jam 2. Itu sebelum base camp kita kan ngelewatin candi tuh. Iya. Bau melati banget itu, wangi melati. Terus banget. sempat kita nanya ke Mbak Ayu itu kan, Mbak ini kiri atau kanan gitu kan? Karena gue nanya ke dia, karena kan dia naik lewat sini kan, lewat Cetok kan, harusnya kan dia paling nggak masih ingat gitu jalan yang dia lewat. Yang mana dia bilang kiri bang, akhirnya kita salah jalan. Jalan itu benar-benar nggak tahu ke arah mana gitu, gelap banget. Akhirnya gue bilang, Mbak bukan Mbak gitu kan, naik. Akhirnya dia beberapa kali dipanggil, cuman nggak nengok gitu kan. Sampai kiri gue kejar, gue tepuk tangannya, pundaknya baru dah tuh dia sadar gitu, bukan anak-anak ke sana. Akhirnya dia ngikutin kan dari belakang gue. Nah sampai Gapura itu kan, Gapura Selamat Datang di Candi Cetok kan. Sampai di base camp tutup karena udah jam 2 pagi kan. Akhirnya kita nitip sampah di situ. Gue WA manajer situ lah, itu pengabaran kita udah turun.
Nah pas sampai turun, nah, kita sempat break juga tuh benar-benar di pintu masuk kan, depan pintu masuk. Cuman udah mau cerita yang macam-macam, gue bilang nanti, nah, gue udah ngasih kode ke anak-anak Tahan. itu, karena gue tahu dia anak-anaknya udah banyak banget itu, udah pengen banyak banget mau api asin lah gitu kan cerita-ceritanya dia. Ke kita jalur kira kan ke karena tau pas jalan pecah gitu kanan atau kiri, masih itu Mbak Ayu itu bilangnya kiri gitu, padahal kiri itu gak ada jalan lagi gitu kan, salah lagi gitu, kira kita ke kanan kan. Orang Kanan, setiap kalau kita lewat di ada yang pecah, pecahan ya. gitu, kemarin lewat mana gitu, selalu kayak lupa deh, Lupa, atau kayak lupa mulu gitu. nggak Kayaknya tahu sih deh, emang nggak kayaknya tahu sih, mungkin gangguannya kayaknya ngincernya sih. ke dia gitu kan. Kayaknya Jadi sih gitu. kayak kita di linglungin gitu semuanya, kan kita berharapnya dia lewat situ tahu lah jalurnya. Nah, alhamdulillah kita nyampe di bawah di warung-warung lah tuh, baru dari situ sebenarnya gue nggak mau cerita sih, ada beberapa cerita yang sekarang gue ceritain gitu, kemarin gue nggak ngomong ke anak-anak karena kesian gitu kan. Nah terus biar nggak salah paham gitu, akhirnya gue ceritain di sini nih kenapa pas di pos 3 ke pos 4 gue ninggalin Mas Peri sama Birni gitu kan. Karena Kenapa bang? ya itu, karena kan gue ngerasanya lo ngikutin gue terus gitu kan, gue ngeliatin di kaki lo itu ada terus, makanya gue lanjut terus gitu. Karena jujur aja gue Birni tau lah gitu kan, kalau teman lagi break, lagi cedera gitu nggak bakal gue tinggalin gitu kan. Tapi posisi kemarin ya emang gue liatnya dia bilang lanjut gue jalan gitu, makanya sampai di pos 4 kok nggak ada. Kita juga nggak nyangka sih sebenarnya sejauh itu sama Bang Gomez. Karena kan biasanya kan juga Bang Gomez nggak Iya. secepat itu, dia kayak cepet banget kok hilang gitu, udah hilang. Gue selalu paling nggak kalau gue jalan di depan kan pasti gue ngasih jarak paling nggak 2 meter paling jauh gitu. Gue ngeliat posisi anak-anak masih ada gitu. Nah posisi kemarin pas gue nggak tahu kenapa gue nggak mau nengok ke belakang gitu, gue mau ke depan aja terus gitu. Karena emang gue penasaran sama jalurnya, kok nggak nyampe gitu. Akhirnya sampai kita di warung pesan mie goreng, dan ada yang cuma mie doang. iya, akhirnya kita sempat Andre berantem dulu sama yang punya warung aja. Nggak dilayani. Karena udah malam katanya, Jam udah 2 pagi. malam, jam Udah 2 pagi malam nih, mau- lihat jam dong kalau mau belanja. Udah kita beli, kita bayar. Terus pakai nanya dulu emang beli berapa gitu. Pakai gitu nih. Nggak tahu apa kita nih udah ada unek-unek gitu ya, tapi kita bersyukur banget sih bisa turun dengan selamat, Ya. nggak ada yang kurang, ini juga semua sehat gitu. Nambah satu malah. Nama satu walaupun Nah di warung beda. itu tuh baru cerita kan si Mbak Ayu ini yang ikut kita tiba-tiba, Iya. ternyata pengalaman dia Kenapa ngecamp dia di pos 4. maksain turun, dia bilang cerita kalau dia selama dia ngecamp di pos 4 sebenarnya kan nggak boleh, katanya sih nggak boleh kan. Pos 4 via Candi Ceto Iya. tuh nggak boleh untuk ngecamp. Cuman dia ngecamp di situ kan dia 2 cowok 2 cewek kan, karena dia tidur sama yang cewek itu. Nah kebetulan cewek itu kerasukan, jadi pas Bayu setel turunan ayat Al-Quran pakai HP, langsung bilang dimarahin kecilin. gitu, dimarahin sama dia gitu. Karena posisi itu 2 orang itu pakai hijab kan, kayaknya agak itu juga kalau orang pakai hijab gimana lah gitu, masa Al-Quran disuruh matiin gitu, disuruh kecilin suara Al-Quran. Nah dari situ dia bilang nggak bisa tidur kan, akhirnya ternyata dia pasti dia tidur itu udah jam subuh, dia di bawah mimpi katanya sih itu dia ada mimpi kalau si api itu ada di sisi kanannya pos 4, di jurang kanan gitu di pos 4 gitu. Tapi mayatnya Udah agak-agak busuk gitu. Kalau info dari dia sih gitu kan, nggak tahu benar atau enggak, dia ngalamin gitu. Terus akhirnya pas temannya minta ngecamp lagi semalam karena yang perempuan itu fisiknya kayaknya udah agak ngedrop gitu kan, tapi dia minta turun. Sebenarnya sih menurut gue gimana ya, dia itu agak egois ya, karena mereka kan berempat ya, kenapa dia doang harus turun sendiri gitu, ninggalin temennya yang 2 orang cedera gitu kan, yang perempuan sama yang cowok 1 cedera gitu kan. Cuman pantas temennya yang 1 itu nitipin dia gitu ke gue, bang ini gue titip dia sampai base camp gitu, mudah-mudahan selamat ya, karena itu. Dan ternyata pas gue tanya-tanya dia kenal di mana sama teman itu, ternyata dari
Instagram. Dari Jadi Instagram. cari barengan dan mereka tuh baru tuh band naik bareng ke laut gitu. Terus yang pas dia cerita ini dia juga bilang dia setelin ayat Al-Quran kan, terus sambil bilang kecilin dong gitu, kata dia kenapa mesti dikecilin, ya nggak apa-apa kecilin aja, kata temennya gitu kan. Ya udah akhirnya dia kecilin, pas dia tidur pagi-pagi dia lihat HP-nya dia tuh sampingnya retak, dia bener-bener tunjukin ke kita sampingnya tuh beneran retak, tapi case-nya itu case handphonenya utuh, makanya kan aneh banget bisa sampai segitunya gitu, sampai dibikin retak. Nah, itu tadi cerita pengalaman pendakian kita ke Gunung Lawu. Terus makasih banget buat Bang Gomez yang udah sama-sama. ikut nge-share bareng supaya kita semua belajar. Jadi kira-kira apa aja nih yang pesan-pesan untuk pendaki-pendaki yang akan mendaki Gunung Lawu supaya nggak kejadian kayak kita? Bukan ke Gunung Lawu aja sih sebenarnya, semua gunung gitu kan. Paling enggak sih utamakan keselamatan. Terus yang kedua kita paling enggak hormatin dan apa itu pantangan-pantangannya gitu. Karena ibaratnya kita bertamu ke rumah orang gitu kan, kalau orangnya ada pantangan ini, sebaiknya kita sebagai tamu ya menjaganya gitu, jangan sampai ngelakuin itu gitu. Terus juga paling enggak Berdoa jangan lupa. ya, ingat sama Tuhan yang Maha Esa. Karena sekuat-kuatnya yang kayak gitu masih ada yang lebih kuat. Nah, terus apa lagi ya? Emang Gunung Lawu tuh bagus banget sih, asli. Tapi ternyata memang mistisnya itu nyata adanya gitu. Dari awal kan kita emang nggak boleh mendaki ganjil, yang katanya mitosnya akan ada yang menggenapkan gitu. Makanya kan gitu kejadian kayak gitu ya, kita terima semuanya. Tapi bersyukur banget kita bisa balik lagi dengan selamat, dengan nggak semuanya gitu, semuanya selamat. semua selamat, nggak kurang sedikit apapun, barang nggak ada yang hilang, terus teman-teman masih utuh, bisa mendaki lagi. Oh iya, satu lagi, kapok nggak untuk ke Gunung Lawu? Kalau kapok sih enggak ya, karena emang sebenarnya sih masih pengen ke situ lagi gitu. Tapi nanti suatu saat sih pengen ke situ lagi lewat Cetok, penasaran sama suasananya, terus juga sama pemandangannya. Wah, luar biasa deh emang. Bagus banget emang. Gue mau juga sih kesana lagi, tapi kayaknya nggak bakal muncak, cuma sampai Sabananya aja. Udah ngecamp di situ cukup. Karena emang jalur ke puncak lumayan berat juga, panas banget. Itu muka kebakar 2 minggu nggak hilang bekasnya. Oke, sekian video perdana kita. Makasih banget buat Bang Gomez yang sudah mewarnai video perdana ini. Kasih ya Bang Gomez. Ya, semoga ketemu lagi di pendakian selanjutnya sehingga bisa cerita lagi sama kita. Thank you guys for watching my video. Doain ya selanjutnya semoga ada video-video bermanfaat buat kita semua. Dan jangan lupa follow Instagram di Cerita Firni dan like, comment, and subscribe di channel YouTube ini. Thank you semuanya.